keyakinan tentang agama. Kita dilahirkan dengan agama A atau agama B, dengan agama C. Dan kita belajar tentang keyakinan. Apa itu keyakinan? Ya yang kita percayai, gitu kan? Apa Tuhan itu yang memiliki agama itu, gitu kan? Dan kita di situ bisa memilih. Dan kita memiliki pilihan kita adalah misalnya A atau B. Dan kalau misalnya untuk dipikirkan lagi, misalnya contohnya agama Islam, gitu kan, bisa kita contohkan dengan apa buktinya adanya Allah, gitu, apa buktinya ada Tuhan, dengan adanya kita dilahirkan karena ada Allah, dengan ada contohnya Al-Quran, buktinya Al-Quran. Dalam Al-Quran banyak sekali ilmu-ilmu di sana yang menjelaskan tentang sains yang telah dibuktikan. Banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang membuktikan ada sains yang ada dalam Al-Quran. Dan banyak juga ilmuwan yang masuk Islam karena dari Al-Quran itu, karena udah ada sebelumnya di Al-Quran, baru mereka buktikan, gitu. Mungkin sekian dari saya. Coba kita ambil analogi simpel. Jika kita melihat seseorang yang buta, itu dia melihat dengan warna apa? Dia warna hitam. Tapi dia tahu nggak kalau warnanya itu warna hitam? Enggak, karena dia nggak pernah melihat warna putih, nggak pernah melihat warna coklat, warna ungu dan sebagainya. Ya, dan begitu juga dengan Tuhan. Kita tahu Tuhan itu tidak ada zat yang setara dengannya, tidak ada yang bisa menyaingi Tuhan, karena dari sifat Tuhan itu Maha Esa dan Maha Kuasa. Dan itu kedua sifat yang tidak bisa dilawan dengan sifat itu sendiri. Jadi yang kita anggap misalnya ada Tuhan lain, ya itu semua yang ada di dunia ini itu manifestasi dari Tuhan, implementasi dari Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu ada, ya Tuhan itu ada, tapi bukan untuk kita perdebatkan dan bukan untuk kita cari. Tuhan itu ada dari keyakinan kita dan ilmu pengetahuan yang telah kita pelajari tentang Tuhan dari selama ini. Kalau berbicara tentang Tuhan tidak lepas dari logika, dari kepercayaan dan perasaan. Yang saya ingin tanyakan di dalam ruang diskusi logika kita ini, logika itu sendiri apa dalam memahami Tuhan? Apakah bisa disandingkan dengan perasaan? Apakah bisa disandingkan dengan kepercayaan? Karena ketika tiga ini tidak diselaraskan, akan bertabrakan seperti yang dijelaskan oleh Akif tadi. Secara ilmiah Tuhan itu tidak ada, karena mungkin aja tiba-tiba terjadi teori Big Bang. Ada yang dari kepercayaan mengatakan Tuhan itu ada karena saya percaya Al-Quran. Dari logikanya Fadil mengatakan kalau Tuhan itu ada karena meskipun dia tidak terlihat, tapi dia bisa dirasakan, bisa diimajinasikan atau representasinya berbeda dari indera kita yang ada. Jadi saya ingin menanyakan, kalau berbicara tentang Tuhan, apakah logika itu bersambung dengan dua hal yang tadi? Bisa berkesinambungan atau tidak? Gitu ya Pak. Terima kasih Pak. Kalau saya yakin sebenarnya setiap kita itu beragama itu berasal dari kayak orang tua kita mengatakan ini agamamu pernah, kamu menjalankan agama ini seharusnya. Tanpa kita mengatakan ini benar atau salah. Gitu. Jadi sebenarnya kita itu kan juga sekarang lagi mengikuti keyakinan dari orang tuanya atau dari lingkungannya, bukan berarti dari diri kita. Tuhan itu memang tidak ada. Terbukti dengan bagaimana seseorang itu membuktikan bahwa segala sesuatu itu pasti ada unsur ilmiahnya. Seperti contoh, alam semesta itu berasal dari teori Big Bang dan lain-lainnya. Tapi kita memiliki landasan berpikir itu secara logis maupun tidak logis. Kalau kita berpikir secara logis, maka kita pasti akan berpikir bahwa teori terciptanya alam semesta ini secara ilmiah. Tapi ketika kita berpikir lebih jauh, lebih berputar dan lebih beranjak dari sesuatu yang logis, maka kita memiliki landasan. Tiba-tiba ada saja datang hal-hal yang membantu saya. Di dalam agama saya, ikhlas itu hal yang sangat hal yang bisa memancing datangnya rezeki. Itu di agama saya.
Dan ini banyak sekali cerita yang relate dengan agama saya, tapi mereka dari agama yang lain. Siapapun Tuhan itu, pasti kalian akan menemukan bukti-buktinya sendiri atas kepercayaan kalian dan menjadi logika bagi kalian sendiri-sendirinya. Karena kalau berbicara tentang spiritual itu tidak bisa ditabrakkan, karena setiap orang bisa memiliki pengalaman spiritualnya masing-masing. Contohnya, saya orang Yahudi, mungkin nggak ada orang Yahudi di sini ya. Orang Yahudi di Indonesia itu diwawancara, dia berbicara kalau Tuhannya berbicara lewat telinganya, dan dia mempercayai itu. Dia menemukan jalan hidupnya di sana. Jadi ini sangat tidak bisa ditabrakkan antara logika agama satu orang dan orang lainnya. Itu akan bergantung kepada pengalaman spiritual kalian masing-masing. Bagaimana kalian membuktikan Allah, Yesus, atau Buddha itu ada, itu bergantung pada diri kalian masing-masing. Jadi ketika kalian berbicara tentang apakah Tuhan itu ada, itu akan menjadi universal. Tidak bisa disandingkan, harus dijelaskan bahwa Tuhan itu ada karena dalam agama saya begini, dan itu terbukti, itu menjadi ilmiah, ada faktanya. Tapi keberadaan Tuhan itu sendiri tidak nampak, tapi hikmah dari Tuhan itu sendiri datang kepada kita. Salah satu alangkah baiknya kita hanya berputar pada ruang untuk logika saja, tidak mengaitkan pada agama ataupun perasaan, karena tidak akan pernah sesuai. Namun kalau kita mempertanyakan tentang Tuhan dari sisi itu ya, berkaitan dengan teori Big Bang tadi, sebelum Big Bang itu kan pasti ada sesuatu kejadian sebelumnya. Seperti apa yang terjadi sebelum Big Bang ada. Ya, kalau misalnya sebelum Big Bang tidak ada apa-apa, berarti Big Bang ini siapa yang menciptakan gitu? Siapa yang mengadakan Big Bang ini? Tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Maka dari situ kita bisa mengkaitkan bahwa ada yang menciptakan alam semesta itu pasti ada sesuatu yang menciptakannya. Tidak mungkin tercipta dengan sendirinya. Terlebih lagi pasti yang menciptakan itu sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih kuat, sesuatu yang maha kuasa, sesuatu yang bisa lebih mengetahui apa yang ada di dalam alam semesta dan maupun luar semesta, sehingga dia mampu menciptakan alam semesta tersebut dan mengembangkan sampai seperti saat sekarang ini. Terima kasih. Thank you. Silakan. Bukannya Tuhan yang tidak dapat dijelaskan dengan ilmu logika, namun ilmu logika yang tidak dapat dijelaskan tentang Tuhan itu sendiri. Karena ilmu logika merupakan ilmu dari manusia. Sedangkan manusia ini saja kalau dalam Quran disebutkan merupakan budak-budak hamba-hambanya Allah. Nah, saudara saya tadi menjelaskan tentang konsep waktu sebelum Big Bang kan. Itu artinya konsep waktu. Sementara Allah lah yang menciptakan konsep waktu itu sendiri. Berarti Allah itu hidup tanpa konteks sebelum dan sesudah. Karena Allah itu sendiri yang menciptakan waktu. Seperti misal saya berangkat dari rumah ke sekolah, itu kan membutuhkan waktu. Nah, bagaimana jika Allah ini dia hidup tidak membutuhkan waktu? Karena Allah sendiri membutuhkan waktu. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat itu, Allah hidup di luar konteks ruang. Berarti secara logika kita manusia ini berpatok kepada hal-hal seperti waktu, seperti fisik gitu kan. Nah, sementara patokan-patokan kita itu Allah tidak memerlukan patokan-patokan itu. Makanya dari kesimpulan saya adalah bukannya Allah yang tidak dijelaskan secara logika, namun logika kita itu belum sampai untuk menjelaskan seperti apa dan Tuhan. Oke, silakan tambahan yang lain. Ini sebenarnya praktek berlogika yang paling ajaib, yang paling hebat hari ini. Silakan. Saya ingin menyatakan kesetujuan saya kepada Aulia dan kurang setuju sama yang dikatain Fatih. Soalnya kalau misalnya keberadaan Tuhan itu sebenarnya bisa kita nalarkan dengan logika. Saya seperti ini. Nama kamu siapa? Rahmat. Misalnya aku mau pukul kepala Rahmat. Rahmat logikanya bakal marah atau enggak? Emangnya kalian tahu marah itu ada atau enggak? Mana marah? Coba tunjukkan. Karena ada tanda-tanda dia kan.
saya Rahmat marah, dia mukul aku balik, dia suaranya ngebentak aku atau nadanya lebih keras gitu. Itu kan tanda-tanda dari kemarahan tadi. Bisa kita analogikan kepada Tuhan tadi kan. Berarti ada logikanya, ada Tuhan tersebut masuk ke dalam yang dikatain sama Aulia. Ada hikmah-hikmah yang ada di baliknya. Saya ketika kita melakukan perintah Tuhan seperti A, B, dan C, maka kita akan mendapatkan ini. Maka setidaknya itu adalah menjadi bukti bagi kita bahwasanya Tuhan itu ada kan.